Pemirsa, kembali lagi bersama Asep Tapip dalam Ngopi ya, di PJTV Jabar Pisan, ya, Jabarna Pisan ya. Ya. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan bicara tentang amanah ya. Kalau tadi definisinya, kemudian karakter dan garis yang diberikan oleh Allah dalam tugas kemanusiaan sebagai khalifah, kemudian juga menjaga keluarga. Nah sekarang nih contoh-contoh atau cara gitu terkait menjaga amanah ini gimana? Betul, itu memang menarik bagi kita, Pak. Perlu untuk dielaborasi terkait dengan bagaimana supaya kita menjadi pribadi Muslim yang mampu menjaga amanah. Ya, itu kan maka perlu ada yang disebut dengan pembiasaan. Pembiasaan dari diri kita, jangan sampai tidak jujur, gitu kan. Jujurlah, jangan seperti ada lagunya juga kan Pak, jujurlah padaku. Ini terkait dengan amanah kan, jadi jujur, jangan ketika dikasih amanah itu harus jujur, integritas, termasuk disiplin urusan waktu, itu. Jadi ketika Allah sedang menyampaikan dalam Al-Quran kan wal asr innal insana lafi khusr, itu kan kaitan dengan waktu gitu. Ya. Itu kan demi masa, demi waktu, itu kan bahwa sungguhnya manusia itu rugi, itu kan amanah tuh. Misalnya kalau Pak Asep ke PJTV jam berapa harusnya dari ini? Jam 8. Ya. Jam 8 di sini jangan kesiangan, Pak. Berarti itu amanah urusan waktu tuh, disiplin tuh penting. Soalnya udah biasa mendahului kameramen. Alhamdulillah itu. Kalau itu berarti luar biasa itu. Itu perlu dicontoh itu oleh pemerintah semua. Jangan sampai gini. Masuk kerja jam 8, harus jam 8, datang jam 9. Pulang lebih cepat. Gaji tetap. Itu tidak amanah. Itu tidak amanah. Itu disebut dengan korupsi waktu, Pak Sep, namanya. Tapi belum ada sekarang KPK tentang itu ya, menurut itu. Korupsi waktu belum ada dendanya. Iya. Ada hukumannya belum ya? Belum ada hukumannya itu. Belum ada undang-undang terkait dengan korupsi waktunya. Iya, belum ya. Iya. Itu padahal itu korupsi juga. Iya, betul. Itu tidak aman orang itu. Tidak amanah ya. Kalau dalam agreement-nya kan bahwa saya harus datang jam 07.00, itu pulang jam misalnya jam 16.00, tapi datang malah jam 9, pulang jam 2 gitu. Itu tidak aman. Atau bahkan datang pagi tengah kosong, datang lagi sorenya. Sore lagi, itu cuma nanya absen saja. Itu namanya disebut dengan itu kaidish, itu kan tipuan atau yang disebut akal-akalan. Ada betul cara praktis yang menjaga amanah atau dari keterangan atau hadis atau apa? Ada nggak? Tadi pembiasaan, kemudian jadi jangan sampai kita tergelincir kepada dusta tadi itu. Dusta itu memang simbol awal dari orang menjadi tidak amanah nantinya. Jadi bohong terus. Mana kesiangan? Banjir, Pak. Padahal itu banjir. Ya. Makanya ada hikayat ya dulu waktu Rasulullah memberikan syarat pada seseorang yang pembunuh itu, yang tukang judi dan tukang segala macamnya. Iya, syaratnya jangan dusta. Jangan dusta aja. Nanti ketemu lagi saya. Iya. Ya. Itu syarat awal itu. Ternyata memang dengan menahan dusta dia akhirnya jadi tidak mengerjakan semuanya. Jadi baik. Kejelekan itu kan. Jadi baik. Ya, karena dia tidak ingin berdusta. Betul. Jadi kalau dengan dusta semua kejelekan dilakukan pasti ya. Iya. Maka dusta itu menjadi disebut dengan Rasul Ma'as itu. Puncak atau bisa disebut dengan sumber dosa lah itu kan. Dengan sebab dosa orang bisa menjadi tidak amanah gitu kan. Kemudian apalagi supaya kita menjadi orang yang aman, di samping pembiasaan jangan berdosa, yang ketiga adalah memohon kepada Allah tentunya. Berdoa kepada Allah. Jadikan orang yang amanah. Kan Rasul mengajarkan kepada kita. Hadisnya ada Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal amanah wal afafa wal amanah. Ada itu. Ya Allah, mintalah kami kepada Engkau, bila kami huda, petunjuk, itu kan, tuqa, ketakwaan, afafa, itu kan sehat walafiat, kemudian wal amanah, dan orang yang amanah. Artinya bahwa yang amanah itu bisa disebut
perlu dedikasi lah, perlu kerja keras itu, karena bisa jadi tergelincir. Iya, Siapa bisa tergelincir, Pak? Apalagi amanahnya berupa titipan uang. Apalagi titipan, apalagi jabatan. Iya. Ada jabatan basah, dan Pak Asep ya? Ada. Ada jabatan kering berarti? Ada. Kalau yang jabatan basah itu angkatan laut biasanya, nakoda. Makanya tadi itu orang sering kan tuh jabatannya basah tidak. Berarti kan dia sudah meniatkannya niat tidak amanah. Iya, betul. Itu bahaya. Kalau di jabatan kering malas-malesan. Kenapa? Apalagi sudah terkait dengan uang yang akan kita makan. Hadis Nabi mengancam kepada kita. Kalau Rasulullah SAW disebutkan bahwa kulul lahmin nabatu minal haram aula finnar. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka dia berhak jadi ahli neraka. Nauzubillah. Itu kan sebab tidak aman. Sebab tidak amanah dia punya uang. Sebab tidak amanah dia jadi korupsi dan sebagainya. Uangnya pun nanti hasil korupsi, hasil tidak baik dipakai jadi ke yang tidak baik lagi. Iya. Kan tidak sanjar ya. Dimakan oleh anaknya juga. Anaknya ya. Maka bisa jadi kenapa anak itu menjadi sangat durhaka. Bisa jadi boleh jadi mungkin makanan dari orang tua yang tidak melanggar amanah. Itu bisa demikian itu. Mudah-mudahan Allah mendidik kita semua ya. Dengan amanah ya. Iya. Ya paling tidak kita amanah yang utama itu ya amanah sebagai khalifah di bumi aja. Betul. Ya. Betul. Dan khalifah di bumi itu tidak lain tidak bukan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu tentunya itu. Intinya. Jadi ketika orang tidak sholat tidak amanah dia. Karena kan dia sudah berjanji di hadapan Allah. Ketika di dalam ruh, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Pas ketika ke dunia tidak ibadah lagi, malah dia ingkar. Orang kubur itu juga tidak amanah, itu tidak amanah yang paling hakiki. Sebagai makhluk yang diciptakannya untuk beribadah, maka amanah yang utama adalah melaksanakan ibadah. Maka segala sesuatu niatkan ibadah. Termasuk kita amanah pun ibadah. Jangan hanya ke masjid saja niatnya ibadah itu ya. Ke pasar pun niatnya ibadah. Rekaman di TV pun sekarang saya niatnya ibadah untuk berbagi ilmu. Kita lanjutkan nanti soal amanah yang di segmen terakhir ya. Silakan yang mau lewat.